Orang tuaku sempat khawatir dan tidak setuju bahwa aku ingin berkuliah di luar negeri. Nah, guys, kita kali ini adalah seseorang yang berhasil mendapatkan beasiswa penuh pemerintah Romania tahun 2025 dan akan melanjutkan studi biokimia di University of Bucharest ya. Oke, tapi yang bikin cerita yang menarik, dia nggak sampai di titik ini dengan sekali coba, bahkan sebelum diterima dia sempat ditolak lebih dari 8 beasiswa di luar negeri. Wow, gokil banget. Oke, daripada kebanyakan ngobrol, langsung aja kita sambut guys kita kali ini. So, please welcome. Halo Kail. Halo Kak Ara, salam kenal. Halo Kail, salam kenal. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik. Kak Ara sendiri bagaimana? Alhamdulillah aku kabarnya baik juga. Oke, sebelum aku nanya banyak nih tentang perjalanan Kak Ail dan beasiswanya juga, boleh nggak perkenalkan diri dulu nih ke teman-teman DERS? Mungkin banyak yang belum kenal juga nih sama Kak Ail. Oke, dengan senang hati Kak Ara. Halo teman-teman There's Entertainment. Jadi di sini perkenalkan nama aku Ayil Humayroh, bisa dipanggil Ayil. Saat ini aku sedang menempuh studi S1 di Romania, tepatnya di University of Bucharest, dengan 1 tahun persiapan bahasa Romania dan 3 tahun untuk menempuh studi di Fakultas Biologi Biokimia. Tuh. Aku memperoleh beasiswa ini tidak mudah karena aku harus menghadapi banyak sekali challenge, banyak sekali penolakan, namun aku nggak nyerah. Jadi, hopefully podcast ini bisa menginspirasi teman-teman semua untuk terus berjuang dan terus menggapai impiannya. Salam kenal semuanya. Wow, keren banget luar biasa Kak Ail. Nah, berarti Kak Ail kan saat ini memang sudah di Romania ya? Benar, Kak, benar. Oke. Nah, sebelum jadi awardee beasiswa di Romania nih Kak, siapa sih Ail yang nggak banyak orang tahu gitu? Mungkin sebelum kita ngobrol lebih dalam gitu. Oke, jadi sebelum aku mendapatkan beasiswa penuh di Romania, aku adalah orang yang pemalu untuk mengungkapkan impianku sebenarnya gitu. Jadi sebelum aku mendapatkan beasiswa ini, aku mencoba banyak sekali beasiswa, namun aku gagal dan aku malu untuk menunjukkan kalau aku memiliki impian ke luar negeri karena banyak sekali stereotip orang bahwa orang yang mempunyai beasiswa, memperoleh beasiswa di luar negeri itu adalah orang yang dalam kategori finansialnya udah cukup, atau bahkan dari lingkungan yang sangat suportif sekali, misalnya kayak sekolah di international school, ataupun kesempatan lainnya. Sedangkan aku berasal dari desa gitu, orang tua aku bukan orang yang uh, berkuliah di kampus top ataupun memperoleh pendidikan tinggi, hanya lulusan SMP dan SD, jadi kayak merasa insecure nih, aku memiliki mimpi untuk berkuliah di luar negeri. Oleh karena itu, jadi aku malu untuk mengungkapkan ke guruku ataupun ke teman-teman yang lain bahwa aku mempunyai mimpi ke luar negeri. Tapi pada saat itu aku tetap cari informasi nih. Walaupun aku pemalu untuk mengungkapkan impianku, aku tetap mencari informasi beasiswa ke luar negeri dari GKS, Global Korean Scholarship, walaupun aku berujung ditolak. Setelah itu aku daftar di stipendium Hungarikum, namun aku juga ditolak juga di beasiswa Serbia, beasiswa Slovakia, di beasiswa di Haidar Aliyev di Azerbaijan, daftar di KAIS juga, terus aku daftar di NTU, aku daftar di beberapa kampus di Australia, namun semuanya gagal. Nah, di Romania ini adalah percobaan yang ke-9 aku masa gap year. Jadi aku selama gap year mendaftar 9 kampus dan 9 beasiswa juga. Dan dari 9 kampus dan beasiswa itu hanya satu beasiswa yang aku terima, yaitu Romanian Government Scholarship. Jadi sangat bersyukur sekali itu. Jadi buat teman-teman jangan pernah malu untuk mengungkapkan impiannya, terus mencoba karena dulu aku juga pemalu karena aku takut orang-orang ngejudge impianku karena impianku terlalu tinggi. Aku bukan dari orang yang keluarga aku berpendidikan ataupun berprivilege, tapi alhamdulillah orang tua aku sangat suportif, tidak pernah menjudge impianku. Jadi teruslah bermimpi dan gapai impian itu. Wow, luar biasa banget Kail. Aku sangat amazed denger ceritanya. Banyak orang kan yang gagal sekali itu suka langsung menyerah atau kayak langsung insecure dan ngerasa dia nggak pantas ya Kak. Nah tapi gimana sih Kail tuh bisa sampai 8 kali ditolak dan tetap lanjut gitu? Apa yang bikin Kail terus jalan nih gitu? Ada nggak Kak?
Ada, ada dong pastinya. Ini tuh pertanyaan menurutku yang sangat menarik ya, karena nggak banyak orang yang tahu. Yang pertama adalah dari story sebelumnya bahwa aku sempat insecure ataupun aku takut untuk mengakui bahwa aku pengen ke luar negeri gitu. Yang pertama adalah aku punya tujuan yang jelas. Apapun rintangan yang aku hadapi, aku tetap hajar karena aku pengen kuliah di luar negeri. Menurutku teman-teman, kuliah di luar negeri itu bukan hanya kita mendapatkan gelar, bukan hanya kita bisa berkeliling atau bertemu dengan orang-orang baru, tapi adalah bagaimana cara kita bertahan di lingkungan yang sangat berbeda dengan kita. Apalagi saat ini aku sedang berkuliah di Eropa, tentu saja banyak sekali budaya, orang, makanan, ataupun sistem pendidikan, sistem birokrasi, apapun itu berbeda dengan yang ada di Indonesia ataupun di lingkungan aku. Jadi buat teman-teman semua, pastikan sebelum teman-teman memiliki mimpi, teman-teman harus tahu nih tujuan yang jelasnya apa. Jangan hanya tergiring opini ataupun FOMO nih karena lingkungan sekitar gitu. Bahkan sebelum aku melanjutkan mimpiku untuk berkuliah di luar negeri, aku sempat gap year 1 tahun. Aku menjauhkan diri dari lingkunganku. Kenapa? Karena aku pengen fokus pada diriku sendiri. Aku pengen jujur pada diriku sendiri, jujur kepada orang tua, jujur kepada lingkungan juga, bahwa aku pengen ke luar negeri. Karena tidak hanya mendapatkan gelar saja, tapi juga kita bisa berkumpul dengan teman-teman yang lainnya gitu, yang memiliki perbedaan budaya gitu. Nah, setelah gap year, pada saat itu banyak orang yang mempertanyakan keputusan aku, namun aku tetap gas terus, walaupun gagal nggak apa-apa, yang penting aku bisa berkuliah di luar negeri. Jadi harus memiliki tujuan yang jelas dan keinginan yang kuat. Gitu. Itulah salah satu caraku untuk terus hajar terus kegagalan yang aku alami. Wow, oke. Berarti pada saat itu butuh waktu 1 tahun Kak Ail untuk gap year ya. Nah, waktu Kak Ail tuh sempet gap year, eh, waktu teman-teman lain udah kuliah, pernah nggak ngerasa tertinggal atau mempertanyakan keputusan sendiri? Kan pasti ada dong rasa kayak gitu. Yes, pasti. Rasa insecure itu pasti namanya juga manusia gitu. Apalagi Hmm. lihat teman-teman yang sedang pakai alma maternya masing-masing, foto di depan gedung rektorat mereka, terus sering update tuh di Instagram story kalau misalnya ini lagi proyekan bareng teman ataupun sedang orientation. Jadi kayak ada rasa insecure atau mempertanyakan impianku sendiri pada saat itu. Jadi masa gap year itu masa-masa yang sangat berkesan menurut aku karena selain aku harus mempertahankan impianku, aku harus melawan rasa insecureku terhadap teman-teman yang lainnya gitu. Tapi kembali lagi kepada diri kita sendiri teman-teman, kalau teman-teman punya tujuan yang jelas, teman-teman punya mimpi yang jelas, teman-teman mau jujur pada diri sendiri, jadi diri sendiri, jangan FOMO, gunakan hal tersebut untuk menjadi motivasi dan tetap doakan teman-teman kita yang ada di luar sana yang mungkin melaju terlebih dahulu daripada kita. Wow, ya namanya rasa insecure pernah ada ya Kak, apalagi ya pada saat itu ngeliat teman-teman udah lulus gitu ya. Tapi gimana cara kita balik lagi ke diri kita sendiri ya Kak? Oke Kail, kalau misalnya kita balik lagi nih flashback, apa sih titik terendah selama masa gap year yang sampai sekarang masih Kak Ail ingat? Titik terendah masa gap year itu menurutku banyak sekali ya. Namun itu adalah tantangan baru untukku untuk terus melanjutkan impianku. Jadi anggap itu permulaan awal lah sebelum untuk uh, menghadapi challenge-challenge selanjutnya di luar negeri gitu. Jadi kayak itu motivasiku untuk menghadapi masalah-masalah tersebut. Salah satunya adalah ketika orang tuaku sempat khawatir dan tidak setuju bahwa aku ingin berkuliah di luar negeri. Yang pertama adalah karena of course, orang tua sangat khawatir, apalagi aku anak terakhir di keluarga gitu, dan aku tidak pernah keluar negeri, orang tua aku juga tidak pernah keluar negeri juga, jadi kayak mereka takut gitu, aku kenapa-napa gitu, yang pertama. Yang kedua adalah karena sangat mustahil bagi aku untuk berkuliah di luar negeri. Jadi orang tua aku sempat kepikiran seperti itu gitu, kayak eh, kan ibu bapak nggak bisa ini ya, belum bisa berkuliah gitu kan dulu-dulunya gitu. Tapi kamu pengen kuliah di luar negeri, jadi kayak something something hard for you gitu. Tapi tapi alhamdulillah orang tuaku eh, tetap terus memberikan dukungan walaupun sempat mematahkan harapanku pada saat itu. Namun orang tuaku tetap memberikan dukungan kayak ya udah nggak apa-apa, yang penting kamu bekerja keras untuk dirimu sendiri,
Yang kedua adalah karena finansial juga, karena kita tahu bahwa persiapan berkuliah di luar negeri itu tidak membutuhkan biaya yang sangat sedikit juga gitu. Jadi kayak orang tua aku berpikiran juga banyak sekali biaya yang dikeluarkan gitu. Tapi aku bilang ke orang tua aku kalau misalnya enggak kok nggak apa-apa, aku akan berusaha untuk mencari beasiswa-beasiswa persiapan juga gitu. Dan alhamdulillahnya juga selama gap year aku mendapat beasiswa persiapan dari Goldmeet yang memfasilitasi aku untuk belajar IELTS ataupun mentoring-mentoring bareng kakak-kakak yang super keren dari University of York, University of Glasgow dan lain sebagainya gitu. Jadi membuka kesempatan bagi aku untuk mempersiapkan study abroad dengan 0 rupiah gitu. Selain itu, untuk persiapan berkas-berkas lainnya, sebisa mungkin aku tidak meminta uang ke orang tua. Jadi kayak aku membuka bimbel nih, bimbel kecil-kecilan buat anak-anak di desa. Kalaupun mereka misalnya ada kesulitan finansial dan ingin belajar, ya nggak apa-apa gratis. Tapi kalau misalnya mereka ingin membayar juga nggak apa-apa. Jadi tarifnya sangat murah sekali bagi anak-anak di desa. Jadi hal tersebut memberikan aku kesempatan untuk mempersiapkan finansial dengan baik dan tidak meminta kepada orang tua. Jadi kayak aku pengen proof ke orang tua bahwa nggak apa-apa kalau kita dari desa, kita bisa untuk membuktikan bahwa sebagai anak desa kita juga bisa berkuliah di luar negeri gitu. Dan juga banyak sekali stereotip negatif dari tetangga-tetangga juga ataupun lingkungan sekitar bahwa banyak sekali pertanyaan, Ayil kenapa tidak kuliah, bla bla bla, padahal temennya juga udah kuliah, kenapa nggak kuliah di sini saja? Jadi banyak sekali pertanyaan yang membuat aku down pada saat itu. Jadi kayak sometimes I feel like I was insecure kayak, oh iya kenapa ya aku nggak kuliah di sini aja gitu dan melepaskan impianku. Jadi sempat merasa insecure seperti itu, tapi pada akhirnya aku memilih jalanku sendiri untuk berkuliah di luar negeri dan terus fight untuk mencari beasiswa-beasiswa fully funded yang bisa mengcover seluruh biaya kuliah aku tanpa harus meminta orang tua sedikit pun. Wow, Kak Ail, I'm so proud of you, Kak. Bener-bener ya, yang tadinya ada hambatan dari orang tua, mungkin orang tua mikirnya kayak nggak usah lah jauh-jauh, mungkin banyak hambatannya, tapi Kak Ail membuktikan dengan usahanya sendiri. Dan aku nggak kebayang sih gimana bangganya orang tua Kak Ail juga ya pas tahu akhirnya apa kerja keras Kak Ail selama ini akhirnya terrealisasi gitu. Nah, menariknya kan yang Kak Ail cerita tadi di tengah perjuangan beasiswa Kak Ail malah membangun platform pendidikan ya sendiri gitu, My Courses gitu. Kenapa kepikiran bikin itu Kak? Gitu. Bisa ceritain nggak? Jadi ceritanya itu ketika aku kelas 12 SMA akhir, jadi ada nih anak Mm-mm. tetangga. Kayak dia itu struggle banget buat ngerjain matematika basic untuk kelas SMP gitu. Jadi kayak pada awalnya aku menolak kayak aku masih anak SMA nih, masih belum cukup untuk mengajar anak-anak SMP gitu kan, apalagi pada saat itu. Namun setelah orang tua mereka juga ngebujuk aku buat ngajarin pada waktu itu secara gratis. Jadi kayak aku suka rela. Jadi kayak abis sekolah aku ngajar mereka gitu. Dan alhamdulillahnya mereka berhasil meraih nilai tertinggi ataupun sering juara kelas di kelasnya gitu. Jadi kayak itu branding yang aku miliki pada saat itu. Jadi banyak sekali nih anak-anak orang lain juga datang ke rumah aku buat belajar matematika ataupun belajar sains lainnya. Jadi kayak aku kembangin selama gap year juga. Jadi kayak another side I feel like confused about my gap year era, kayak stressful banget. Jadi ketika aku ketemu mereka, aku ngajar mereka, jadi kayak ada something new gitu. Aku bisa belajar dari mereka juga, bisa bisa membawa kebahagiaan juga pada diriku sendiri di tengah gap year gitu. Jadi kayak gap year nggak semenakutkan itu kalau kita punya tujuan yang jelas dan kita memiliki aktivitas yang bermanfaat lainnya seperti itu. Wow, berarti pada saat di tengah KAIL Gap Year tuh memang membuka kursus pendidikan itu ya Kak, buat teman-teman apa buat adik-adik lah gitu yang mau belajar awalnya dari sukarela gitu. Tapi itu pasti bermanfaat banget sih, KAIL keren banget gitu. Tapi seberapa penting sih Kak punya kegiatan atau proyek selama Gap Year dibanding cuma fokus daftar beasiswa terus? Jadi memiliki aktivitas yang di luar dari akademik kita, contohnya yaitu mempersiapkan dokumen-dokumen kan karena sangat stressful sekali ya. Jadi kayak kita itu butuh
something new atau something positif yang bisa membawa energi positif dari dalam diri kita sendiri. Banyak sekali orang yang gap year hanya fokus pada persiapan beasiswa ataupun persiapan buat tes ataupun lainnya. Jadi aku saranin buat teman-teman untuk mencari kegiatan lain. Selain kita bisa menghibur diri sendiri, kita juga bisa belajar dari perspektif orang lain. Apalagi selama gap year, pasti kita fokus pada diri sendiri ya, it's okay fokus pada diri kita sendiri, namun kita juga harus melihat perspektif apa yang mereka lakukan di lingkungan mereka. Jadi kayak kita bisa belajar juga dari mereka, kita bisa menambah skill juga, kita juga bisa menebarkan manfaat dari dalam kita ke orang lain. Jadi jangan hanya keep buat diri kita sendiri, namun kita belajar untuk bisa respect ke orang lain, kita belajar buat untuk membagikan sesuatu dari dalam diri kita untuk orang lain juga. Jadi gap year should be fun, jangan stressful gitu. Wow, totally agree Kak. Benar ya, di tengah pada saat mungkin kita lagi gap year, kita malah harus menyebarkan hal yang positif buat bermanfaat buat lingkungan kecil. Dan akhirnya dari hal itu Kak bisa membuktikan bahwa yang tadinya diragukan sama mungkin lingkungan di sekitar Kak Ayel, terus bisa mendapatkan beasiswa fully funded ya Kak jatuhnya di Romania. Iya, Wow. Nah, oke balik lagi nih Kak ke beasiswa di ini kan beasiswa pemerintah dari Romania ya. Mungkin boleh benar. diceritain nggak sih Kak atau beasiswa ini tuh seperti apa atau beda kah dengan kayak LPDP atau yang lain-lainnya gitu? Jadi beasiswa dari pemerintah Romania itu ada dua. Yang pertama ada MFA dan sama ARIC. Nah, kalau yang MFA ini diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negerinya Romania, Ministry of Foreign Affairs. Kalau misalnya yang ARIC ini yang aku dapatkan yaitu dari Kementerian Perdagangan Luar Negeri Romania dan investasi juga. Nah, untuk beasiswa MFA ini itu sekitar approximately 500 orang yang bakal diterima. Hanya seleksi berkas saja dan teman-teman bisa melihat informasi di Study in Romanian yang ada di website. Untuk yang beasiswa RIC yang aku dapatkan ini hanya 40 orang yang diterima dari seluruh dunia. Dan seleksinya hanya seleksi berkas juga. Teman-teman bisa melihat requirement-nya yang ada di website juga. Dan dan karena seleksi berkas saja ini menurutku sangat tricky sekali. Kenapa? Karena kita butuh surat rekomendasi dari KBRI ataupun dari pihak-pihak tertentu saja. Tidak seperti beasiswa yang lainnya harus dari guru ataupun dari supervisor ataupun yang lainnya. Beasiswa ini ada kriteria tertentu dan ada pihak-pihak tertentu yang wajib memberikan kita rekomendasi, surat rekomendasi. Namun alhamdulillahnya KBRI Bukares memfasilitasi bagi para pelajar Indonesia ataupun orang-orang Indonesia yang ingin mendaftarkan beasiswa ini bisa langsung memenuhi persyaratan yang ada di Instagram mereka. Jadi teman-teman jangan pernah malas membaca dan terus pantengin juga informasi dari KBRI Bukares yang ada di Instagram. Dan beasiswa ini juga requirement salah satunya yaitu CV dan juga essay. Jadi ada beberapa pertanyaan yang teman-teman harus jawab dari dari teman-teman juga seperti motivation ataupun hal-hal yang pernah dilakukan juga. Jadi beasiswa ini sangat tricky sekali. Jadi persiapkan diri teman-teman sebaik mungkin. Dan beasiswa ini tuh mengcover seluruh biaya kuliah teman-teman dari persiapan sekolah bahasa selama 1 tahun dan juga biaya pendidikan teman-teman selama 3 tahun untuk S1, untuk master sekitar 2 tahun gitu. Jadi disesuaikan dengan lama studi teman-teman. Mengcover juga uang bulanan setiap bulan, terus mengcover asuransi, biaya visa, namun tidak mengcover biaya transportasi dari Indonesia ke Rumania. Jadi teman-teman harus mempunyai tabungan tersendiri untuk membeli tiket tersebut gitu. Dan beasiswa ini walaupun dari pemerintah Romania, teman-teman tidak ada ikatan dinas. Jadi teman-teman bebas after lulus, teman-teman bisa melanjutkan studi ataupun teman-teman mau bekerja silahkan. Jadi tidak ada ikatan dinas apapun gitu. Jam malam ya. Aku di Indonesia itu di lingkunganku kayak strict parent banget, kayak aku harus di rumah jarang keluar malam-malam. Namun di sini tuh jam malam masih kayak beraktivitas tuh mereka gitu. Jadi kayak aku respect dan juga sometimes aku juga belajar dari budaya-budaya mereka juga gitu.